Baik, saya akan menjelaskan tentang pemodelan PowerShell yang saya buat. Baik, dalam pemodelan yang saya buat ini adalah berjudul Kajian Adopsi Teknologi oleh Petani menggunakan pemodelan berbasis agen. Latar belakang dari pembuatan model ini adalah adanya fenomena pertumbuhan populasi yang menyebabkan pertumbuhan kebutuhan pangan. Sehingga dengan demikian dituntut kenaikan produksi sehingga antara supply dan demand dapat seimbang. Namun demikian untuk peningkatan produksi juga ada beberapa keterbatasan, yaitu pertama keterbatasan lahan dan juga perubahan iklim. Dengan fokus saya adalah pada pertanian hortikultura yang banyak terdapat di dataran tinggi di Indonesia. Kalau kita lihat selama ini banyak sekali praktek pertanian yang tidak ramah lingkungan, merambah hutan di lereng-lereng curam. Hal ini tentunya tidak berkelanjutan ya. Sehingga dengan demikian salah satu upaya produktivitas yang perlu dilakukan adalah dengan mengadopsi teknologi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Nah, permasalahannya selain meningkatnya kebutuhan pangan dan terbatasnya lahan dan juga banyaknya pertanian yang tidak berkelanjutan juga adalah sosial ekonomi yang relatif, petani yang relatif lemah, kemudian juga adanya perubahan iklim. Sementara kalau kita bicara potensi, banyak teknologi pertanian yang semakin maju, efektif, efisien, berkelanjutan, dengan produktivitas yang jauh lebih tinggi dan aksesnya juga semakin mudah. Dengan petani dapat mengadopsi teknologi pertanian tersebut, maka diharapkan produktivitas akan meningkat, produksi naik, kualitas produk meningkat, dan ketahanan pangan juga membaik. Diagram Forrester yang saya susun, ini ada tingkat pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, yang menyebabkan jumlah penduduk yang meningkat. Komoditas yang saya ambil di sini adalah kentang, karena kentang ini merupakan salah satu diversifikasi pangan yang semakin meningkat konsumsinya. Data tentang konsumsi per kapita ini saya dapatkan dari Kementerian Pertanian. Kebutuhan kentang dihitung dari jumlah penduduk dikali dengan konsumsi per kapita. Kemudian dari sisi supply-nya itu saya modalkan dua sumber, yaitu dengan luas lahan yang menggunakan pertanian konvensional dan pertanian modern. Namun luas lahan di sini dianggap tetap. Kenapa? Karena memang lahan yang sudah terbatas, bahkan beberapa sudah seperti disebutkan di awal tadi tidak berkelanjutan dan tidak ramah lingkungan. Sehingga dengan demikian yang didorong adalah bagaimana teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas itu dapat diadopsi oleh petani. Dengan itu meningkat, maka luas lahan yang menggunakan pertanian modern meningkat. Konsekuensinya adalah luas lahan yang menggunakan pertanian konvensional akan menurun. Dari skenario ini diharapkan nantinya itu diharapkan produksi secara nasional akan meningkat sehingga nilai impor akan menurun, bahkan pada satu titik diharapkan ekspor kita akan naik. Causal loop diagram yang kami kembangkan ini ada 3 causal loop positif yang terdiri dari pertanian konvensional dan pertanian modern, dan di satu sisi ada dari sisi demand. Kebutuhan pangan yang kemudian disandingkan dengan produksi akan mempengaruhi kebijakan.
kebijakan ini nanti akan berpengaruh, ada satu lagi di sini, tadi kepotong, yang akan berpengaruh terhadap kebijakan dalam percepatan implementasi pertanian modern. Demikian, Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.